Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga para pemirsa semua sehat, bahagia, selamat, aman bersama keluarga dan juga dimudahkan dalam segala urusan dalam menjemput rezeki pemberian Allah. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, ketika seseorang itu bekerja, menjalani kehidupan, menjemput rezeki pemberian Allah, sering dihadapkan pada kesulitan. Ya, yang namanya kesulitan yang tampak zahiriah seperti itu. Sebenarnya kesulitan itu luas. Ya, di dalam hati kita ada hal-hal yang sulit dalam menghafalkan sesuatu, dalam mengamalkan sesuatu, dalam berzikir, ya, dalam mendekatkan diri hati kita kepada Allah ada kesulitan-kesulitan, juga kesulitan-kesulitan di dalam pemikiran. Luas sekali kata kesulitan atau kesusahan. Tiap hari kita dihadapkan pada suatu masalah yang harus kita pecahkan. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW sedang mengalami kesulitan, itu berdoa, membaca doa. Ini saya bacakan di dalam suatu kitab. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu sallallahu alaihi wasallam idza aqrabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Jadi kalau Rasulullah mengalami kesulitan, ya, membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Artinya tadi sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ditimpa oleh suatu perkara yang menyusahkan atau menyulitkan, ya, membuat dirinya susah. Ia berdoa, ya Hayu, ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ini hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, ya. Jadi riwayat Tirmizi juga Al-Hakim. Kesulitan banyak membaca ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Sekaligus ini disebut juga doa dengan tawasul, sebab ada kata birrahmatika, dengan rahmat engkau. Tawasul dengan rahmatnya Allah. Aku mohon pertolonganmu. Doa ini masyhur, dibaca oleh muslimin muslimat, banyak yang hafal dan banyak yang mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kadang-kadang atau sekali-sekali mengamalkannya. Membaca ya Hayyu ya Qayyum
Ya Hayyu Ya Qayyum itu Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astahid, dengan rahmat engkau aku memohon pertolongan. Jadi kalau mengalami kesusahan, baca saja. Ya, kita mohon kepada Allah, ya, Allah yang akan menolong. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu termasuk doa yang pendek dan mudah dihafal. Semoga kita semua bisa menghafalkan dan kadang-kadang atau sering membacanya. Ada juga yang pendek lainnya. Doanya adalah Subhanallahil azim, ya Hayyu Ya Qayyum. Ini hadis ini riwayat dari Tirmidzi. Inan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila samai wa qala subhanallahil azim wa idza tahada fit du'ai qala ya hayyu ya qayyum. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW apabila ditimpa oleh perkara yang menyusahkan, ia angkat kepalanya ke langit, temukanya ya ke langit. Ia bersabda, ia mengucap, Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dan apabila ia bersungguh-sungguh dalam berdoa, ia baca, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri. Jadi di sini pengertiannya ada dua, kadang bisa digandengkan Subhanallahil azim dan Ya Hayyu Ya Qayyum atau berdiri sendiri. Hanya berdoa tapi dengan membaca Subhanallahil azim dengan maksud di dalam hati agar lepas dari kedukaan, dari kesusahannya. Atau membacanya Ya Hayyu Ya Qayyum dengan maksud seperti tadi agar dihilangkan kedukaan dan juga kesusahannya. Atau dua-duanya dibaca Subhanallahil Azim Ya Hayyu Ya Qayyum. Para pemirsa yang budiman, semoga kita dalam menjalani kehidupan dilepaskan dari segala kesulitan dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Ya, khususnya kita itu sehari-hari menghadapinya menjemput rezeki, ya khususnya adalah menjemput rezeki minallah. Yang disebut rezeki juga luas, bukan hanya masalah fulus, ya, masalah uang saja bukan, tapi malah rezeki banyak, rezeki sehat, ya, rezeki hati yang tentram, rezeki pikiran yang jernih, rezeki yang eh, keluarga yang tentram, dan sebagainya, banyak sekali rezeki minallah ya. Namun kebanyakan secara khusus ya karena yang dihadapi sehari-hari menjemput rezeki dari Allah ya kita eh, menyebutnya dimudahkan dalam segala urusan dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Ada juga satu hadis yang apabila kesusahan Rasulullah membaca membaca doa. Nah, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ya yang meriwayatkan. Nah, ini tercantum di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini ya tentu dijamin kesohihannya karena diriwayatkan oleh Bukhari dan juga dikuatkan juga ada dua-duanya di situ Muslim. Salah satu saja yang dari Bukhari sudah soheh. Kalau yang Muslim lagi gitu ya, saya tambah gitu. Ya tambah kuat. Ya. Dari Abu Abbas radhiyallahu an. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim.
La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Wa fi riwayati lil Muslim inan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dzalik. Ya, artinya apa? Yang sesungguhnya Rasulullah SAW ketika dalam kesusahan membaca itu arti tadi hadis itu membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemelihara arasy yang maha besar dan maha penyantun. Saya ulangi, tiada Tuhan selain Allah yang maha besar lagi maha penyantun. Itu kalimat yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, artinya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemelihara arasy yang agung. Dan yang la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemelihara langit, dan Tuhan pemelihara bumi, dan Tuhan pemelihara arasy. Yang bagian akhir kadang tidak pakai wa, tidak apa-apa. Jadi ada yang hal dalam hadis itu menyebutkannya la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ada yang menyebutkannya la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Saya kira itu hanya dari segi bahasa tidak masalah. Ya. Dan bagian akhir wa fi riwayati li Muslim inan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amru qala dzalik. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan suatu perkara yang penting, menjumpai perkara yang penting atau perkara yang menyusahkan, ia mengucapkan bacaan itu. Nah, mari kita baca ya, hafalkan cukup 3 itu saja ya. Jadi 3 macam dulu sebenarnya masih ada doa-doa untuk eh, menghilangkan kesedihan, kesusahan atau kesulitan itu mohon kepada Allah maksudnya ya kita yang berdasarkan hadis ya kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya ya Allah nyuwun kesusahan menika dipun kantos dipun hilangaken dipun kantos ganti kemudahan ngoten ya itu Pak. Sama saja sebenarnya kalau yang lebih baik ya tentu mengikuti ya kita sebagai orang muslim ya mengikuti Al-Quran dan hadis ya dalam hadis seperti itu maka kita praktekkan saja. Yang pertama kalau ada kesulitan bisa membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits berkali-kali ya. Atau yang kedua tadi membaca Subhanallahil azim ya Hayyu ya Qayyum. Ya, seperti itu. Berulang-ulang ya, tentu saja ya. Kalau kita berdoa berulang-ulang menjadikan zikir. Atau yang ketiga membacanya ya La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya seperti itu mudah-mudahan hafal kalau sudah hafal ya sebentar membaca hal-hal macam itu mudah-mudahan kita dilepaskan dari segala kesusahan dan kesulitan dan diganti oleh Allah dengan kemudahan dalam segala hal. Allahumma amin. Diperiksa, ditanyakan kepada orang yang lebih halim, yang arif billah, yang soleh atau solihah, ya, supaya lebih jelas. Dan dari saya tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya sharing saja, tidak bermaksud menggurui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.